Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan. Selamat datang di Kabupaten Pamekasan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura. Berbagai macam cara ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan mengembangkan desa tematik. Sebenarnya seperti apa konsep dari desa tematik? Nanti kita akan berbincang-bincang bersama Bupati Pamekasan. Yuk ikuti keseruan kita. Pemirsa, saya sudah janjian dengan Bupati Pamekasan, yakni Bupati Pak Badrut Tamam di Pendopo Ronggo Sukowati. Tapi mana ya? Pak Bupatinya belum datang. Wah, ini nih Pak Bupati. Halo Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bupati pakai sepeda motor. Iya. Baru dari mana nih Pak? Pakai sepeda motor. Wah, kemana Pak biasanya? Bertemu rakyat. Bertemu masyarakat ya? Ya, ketemu dan biasa memastikan bahwa beberapa ruas jalan, ekonomi, pasar itu sudah harus berjalan dengan baik. Pak Bupati, saya dengar di Pamekasan ini ada desa tematik. Seperti apa sih Pak itu Pak? Desa tematik ini strategi pembangunan di kabupaten ini dan dari semua judul itu orientasinya adalah membangun karakteristik desa yang orientasinya adalah ekonomi. Keren banget Pak. Boleh Pak diajak jalan-jalan ke sana? Boleh. Ayo jalan-jalan kita yuk. Oke. Oh, ganti dulu ya Pak ya? Ini udeng. Udeng khas Pamekasan. Oke, sudah siap Pak? Oke. Yuk kita berangkat. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di satu mobil dengan Pak Bupati Pamekasan, ini Pak Badrut Tamam. Tapi sepertinya Pak Bupati ini masih muda ya. Gimana kalau saya manggilnya Mas Bupati atau Mas Tamam? Boleh, dua-duanya juga boleh. Dua-duanya. Oke, Mas Bupati, ini kalau dilihat di Kabupaten Pamekasan ini cukup maju ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ini pasti memukul semua sektor, baik itu kesehatan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, dan semuanya. Ini bagaimana cara pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk menanggulangi dan juga bangkit dari pandemi COVID-19? Pertama, seluruh kabupaten mesti berat sekali, termasuk di Kabupaten Pamekasan. Kita ini merasa sangat kesulitan karena awal-awal pandemi masuk, semua orang itu paranoid, semua orang ada yang khawatir, semua orang ada yang ragu ini benar ada enggak. Dan edukasi, sosialisasi ke masyarakat menjadi bagian dari strategi utama kita untuk memastikan bahwa masyarakat di Kabupaten Pamekasan menggunakan protokol kesehatan. Dengan alim ulama, dengan tokoh masyarakat, dengan anak-anak muda, tentang pentingnya kita semua menggunakan protokol kesehatan. Alhamdulillah Kabupaten Pamekasan sekarang zona kuning. Sebentar lagi mudah-mudahan kita sudah zona hijau. Apa cara yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan ini untuk bangkit terutama di bidang perekonomian ini Pak? Saya di sini memiliki beberapa strategi. Strategi pembangunan yang keseluruhan orientasinya itu ada 4. Yang pertama, pemerintahan yang melayani dan bersih. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, infrastruktur. Dan yang kelima, pendidikan. Dari keseluruhannya itu kita dorong bagaimana ekonomi kita jalan, pendidikan jalan, kesehatan kita semakin excellent dalam memberikan pelayanan, infrastruktur kita juga semakin baik, termasuk bagaimana birokrasi kita cepat, profesional, dan excellent dalam memberikan pelayanan. Nah, di sektor ekonomi itulah kita punya strategi desa tematik. Desa tematik itu
kita dorong bagaimana seluruh desa-desa itu memiliki tema, memiliki orientasi pembangunan yang fokus. Misalnya desa yang memiliki potensi wisata, kita dorong bagaimana dia bisa mendorong lahirnya tempat wisata yang bisa dinikmati oleh orang, dan di situ ada oleh-oleh khas Pamekasannya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa desa-desa yang ada di Pamekasan ini bertema, seperti ada desa wisata, industri, dan sektor pendidikan dan lain sebagainya. Ini ada temanya semua, termasuk mobil maupun motor dari perangkat desa maupun perangkat pemerintahan ini juga bertema batik ini tadi ya Mas ya. Karena kita punya batik. Punya batik tulis Pamekasan itu terkenal. Batik tulis yang tidak ada duanya deh. Wah. Batik tulis yang kalau katanya orang-orang kalau dipakai perempuan akan semakin cantik, kalau dipakai laki-laki semakin ganteng. Dan di sini tidak ada batik kecuali batik tulis. Keren banget. Jadi tema desanya itu ada desa batik, ada desa wisata, ada desa pertanian, ada desa kampung songkok, kampung sandal, kampung sarung. Dengar juga ada ratusan desa ya, di sini ada 178 desa di Kabupaten Pamekasan. Keseluruhannya iya. Ini mau kemana ini Mas Bupati? Kalau kita mau ke desa tematik nih. Sekarang ke Bukit Kehi dulu. Bukit Kehi. Ya, pemirsa, saat ini kami sudah berada di Bukit Kehi, salah satu desa tematik unggulan yang ada di Kabupaten Pamekasan. Ini keren sekali, pemirsa. Ini keunggulannya apa ini, Mas Bupati ini? Setelah desa dan seluruh stakeholders di desa menemukan potensi yang mau dikembangkan di desa, Desa Kartakenadaya ini membranding salah satu bukitnya menjadi tempat wisata yang menurut banyak orang, termasuk menurut saya adalah tempat wisata yang paling lengkap. Di sini bisa outbound, di sini ada kolam renang, di sini juga ada suasana alam yang dingin sejuk, begitu ya. Dan orang bisa melakukan selfie di beberapa spot-spot selfie yang bagus. Karena saya lihat ini banyak spot-spot foto yang instagramable atau bisa buat bersuah foto gitu ya. Ada ini ada sarang-sarangan, lalu juga di sana juga banyak gazebo yang bisa untuk nongkrong atau juga untuk berbincang-bincang para wisatawan gitu ya, Mas Bupati. Mas Bupati, ini kalau bisa dilihat nih, masyarakat atau wisatawan yang datang khususnya ke Bukit Kehi ini datang dari daerah mana saja ini, Mas? Dari seluruh penjuru, tidak hanya dari Madura ya. Dari Bandung juga ada, dari Jakarta juga ada, dari beberapa daerah di luar Jawa juga ada. Untuk datang ke sini tidak hanya menikmati spot untuk berfoto, tetapi juga menikmati beberapa menu makanan yang khas Pamekasan. Termasuk di dalamnya adalah di sini akan ada wisata, orang bisa tidak harus cari hotel jauh-jauh, tetapi bisa juga menginap di rumah warga. Oh, konsepnya adalah seperti menginap di rumah warga, jadi asli begitu ya? Mengangkat. Jadi suasana pedesaannya dapat, ketenangannya dapat, dan suasana keakraban dengan orang kampung di sini juga dapat. Di samping juga yang tidak lupa makanannya enak-enak. Makanannya enak-enak. Saya tadi sempat lihat atau sempat juga di jalan-jalan itu ada orang yang menjual siwalan. Ini salah satu produk unggulan. Dari produk unggulan sini. Ada juga gula merah yang menjadi souvenir. Setiap orang yang datang ke sini biasanya mendapatkan souvenir itu. Biasa sekali. Baik, Mas Bupati, selain di desa wisata yang ada di Bukit Kehi ini, kemana lagi kita ini hunting atau mencari desa wisata lain? Ada banyak sih desa wisata yang sudah jadi ya. Kita yang belum rasanya kita datang ke wisata batik tulis. Batik tulis dan tulis juga Pamekasan ini yang saya pakai ini. Batik tulis Pamekasan. Katanya banyak orang sih makin mudah. Makin mudah. Dan juga ada karena Pulau Madura, ada katanya ada edukasi wisata di
Desa Garam. Nah, dari edukasi garam, kita bisa saja nanti setelah ini ke garam, baru atau ke batik atau kemana kita ikutin saja. Luar biasa. Yuk kita langsung berangkat ke desa berikutnya. Sip. Kita ini sudah sampai di Edu Wisata Garam ini ya, Mas Bupati ini ya? Ya, ini salah satu desa di Kabupaten Pamekasan yang sudah memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola desanya untuk maju. Desa Bunter ini memilih Edu Wisata Garam. Kenapa memilih Edu Wisata Garam? Karena di sekeliling ini tambak-tambak garam. Kadesnya cerdas, anak-anak muda yang mengelola BUMDes di sini juga cerdas, memilih strategi ini. Dan orang datang ke sini untuk melihat bagaimana proses pembuatan garam, termasuk di dalamnya adalah, ini Bu Kades nih. Wah, Ibu Kades, halo Ibu, apa kabar? Saya Fatma. Ini keren banget ini konsepnya, tambak yang begitu luas. Dan sekaligus biasanya masyarakat hanya beli garam saja. Tapi ini bisa langsung untuk melihat proses pembuatan garam ini ya. Termasuk tiketnya, beli tiketnya dapat garam langsung. Beli tiket dengan garam? Ya. Oh, hanya Rp3.000 saja. Sangat murah sekali pemirsa ini ya. Dan ayo Bu Kades, ini garamnya jadi begini. Ini diproduksi oleh BUMDes. Badan Usaha Milik Desa di Desa Bunter memproduksi ini, dan ini jadi tiket masuk ke sini. Itulah. Ini pemirsa nih ya, garam smart ini yang sudah teruji begitu ya. Ini KW berapa ini, Mas Bupati? 1 dong. KW 1 yang NaCl-nya sudah memenuhi standar. Memenuhi standar, dan ini produk unggulan. Dan ini Desa Edu Wisata Garam ini merupakan yang pertama di Indonesia, bukan? Betul atau betul? Betul sekali, ini keren sekali. Mas Bupati, saya lihat ini tidak hanya proses garam saja, tapi juga banyak wahana-wahana yang lainnya di sini. Ada pengembangan seperti apa aja nih, Mas Bupati? Nah, di sini kita siapkan juga sampan ini, kalau bahasa orang sini sampan, untuk kita bisa menyusuri lahan. Penasaran, Mas Bupati? Kita boleh ke sana? Kita lanjut menyusuri keliling-keliling. Alhamdulillah, dengan adanya wisata Edu Wisata Garam, semakin bertambah tempat wisata di Kota Pamekasan, dan masyarakat Pamekasan tidak perlu jauh-jauh lagi untuk keluar kota dari Pamekasan. Setelah tadi puas berjalan-jalan di desa tematik wisata, kali ini kami ingin menuju desa batik, karena mayoritas masyarakatnya dikenal sebagai pengrajin batik. Ada ribuan masyarakat secara turun-temurun menjadi pengrajin batik di sana. Nah pemirsa, setelah tadi puas berjalan-jalan di desa wisata dan juga desa Edu Wisata, kali ini kami sudah sampai di desa batik. Ini tempat favorit saya ini, Mas Bupati, karena memang Pamekasan dikenal sebagai sentralnya batik tulis di Indonesia. Di Indonesia, keren banget. Ini perkembangannya saat ini seperti apa ini, Mas Bupati? Luar biasa.
ada 6.200 orang yang menggantungkan hidupnya ke batik tulis. Mulai dari pekerja, pedagang, dan kita memiliki pasar batik tulis terbesar se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara. Nah, sebagian dari batik tulis yang diproduksi oleh masyarakat dengan secara tradisional, dan desa ini menamakan dirinya sebagai Desa Batik Tulis. Desa Batik. Dan beberapa produk yang digarap oleh masyarakat memiliki karakteristik dan kekhasan Pamekasan. Pilihan warnanya, pilihan coraknya, dan beberapa hal lain tentang batik tulis di sini menjadi bagian dari rumah batik tulis Pamekasan. Seperti dilihat di belakang kami ini banyak motif-motif batik. Ya. Kalau motif batik yang di Pamekasan ini ada apa aja nih Mas Bupati? Nah, ini rata-rata mayoritas di sini ini sekar jagat. Sekar jagat itu tempatnya beberapa corak batik. Misalnya, ini sekar jagat. Ini ada beras tumpah, ada jenis-jenis yang lain. Semua jenis batik ada di sini. Tinggal pewarnaannya yang beda. Kalau ini misalnya warna agak kuning, ini hijau, ini merah, semuanya. Ada yang berbeda sedikit. Yang ini namanya jungjung derajat. Junjung derajat. Jungjung derajat. Dan Jungjung banyak derajat sekali itu motifnya. ini jungjung derajat. Dan ini semuanya digarap dengan tangan. Tradisional. Tradisional semuanya. Sehingga satu lembar batik yang digarap oleh pengrajin batik di Pamekasan itu membutuhkan waktu yang tidak pendek. Bisa ada 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang sampai 1 tahun. Ada yang sampai 1 tahun. Digarap oleh para pembatik. Karena mayoritas batik Pamekasan ini tulis. Bahkan tidak ada batik cap. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Dan Wow. kita mempertahankan batik tulis ini tidak mudah. Ya. Batik tulis kita ini kenapa tidak mudah? Karena permintaan dari luar itu untuk mengirim batik yang non tulis, cap maksudnya, printing, kita tidak mau memilih itu. Kita tetap mempertahankan tulis, kualitas tulis. Kalau dari segi harga, ini bagaimana batik tulis yang ada di Pamekasan ini, Mas Batik Bupati? tulis Pamekasan itu mulai dari harga yang 200.000 sampai dengan yang harga 50 juta. Wow. Dari Ada yang semuanya di sini? Iya, ada. Artinya kalau yang 200.000 itu batiknya tidak sepadat ini. Oke. Semakin padat, semakin rapih, semakin halus, itu akan semakin mahal. Semakin mahal. Sampai pilihan cantingnya itu bermacam-macam. Ada yang cucuknya itu dari emas. Wow. Ada yang cucuknya kecil banget, ada yang sangat lebih besar lagi. Lebih detail lagi iya. begitu ya. Iya. Nah, untuk desa wisata sendiri, terutama juga desa batik yang merupakan desa tematik unggulan yang Ya. ada di Kabupaten Pamekasan, ini apa kedepannya yang dikembangkan? Dan juga harapannya Pak Mas Bupati ini seperti apa? Nah, setelah semua desa kan sudah ada temanya. Nih, temanya batik. Terus yang di tadi itu hidup wisata garam. Terus kemudian wisata, ada IKM, ada makanan, ada songkok. Di sini batik. Oke. Di batik ini kita harapannya di semua tempat wisata itu adalah sebagian yang dijual adalah batik. Semua tempat wisata dan tempat-tempat yang lain yang harus dijual itu adalah juga produk-produk unggulan yang lain. Karenanya batik ini menjadi bagian dari unggulan yang kita miliki. Luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi Ya. Mas Bupati. Saya punya hadiah. Wow, apa itu? Selendang batik untuk Wah. Mbak Fatma. Terima Saya pakai kan kasih. ya. Terima kasih Mas Iya. Bupati. Ini keren banget. Makin cantik karena pakai selendang batik tulis. Terima kasih. Jangan lupa Iya. pemirsa dan juga masyarakat Indonesia, nantinya kalau datang ke Pamekasan, jangan lupa beli batik tulis. Pamekasan, batik tulis Pamekasan. Pamekasan. Terima kasih Mas Bupati sudah Terima diajak kasih, jalan-jalan terima di desa kasih. tematik yang luar biasa. Terima kasih. Semoga Pamekasan kedepannya maju dan bisa berkembang lagi, terutama desa tematiknya. Ya, terima kasih. Karena dari Pamekasan untuk Indonesia. Indonesia. Terima kasih Ya. Mas Bupati. Saya boleh izin untuk mencanting belajar membatik? Yuk, silakan. Dari sini. Oke, terima kasih. Saya
Saya di sini sebagai pengrajin batik mulai dari tahun 2009 karena memang saya sudah turun-temurun dari nenek moyang. Terus saya sampai saat ini memang terus membatik, yaitu batik tulis karena saya ingin memajukan Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan meyakini bahwa dengan membangun desa, maka perekonomian masyarakat bisa lebih meningkat. Program desa tematik yang dicanangkan oleh Bupati Pamekasan untuk seluruh desa diharapkan mampu menjadikan Pamekasan menjadi lebih hebat. Pamekasan hebat untuk Indonesia. Sampai jumpa.